bagi kita semua. Anak-anak, selamat belajar kembali di ruang tatap maya kita. Semoga hari ini menyenangkan. Baik, kita akan belajar materi kelas 4, tema 3 tentang peduli terhadap makhluk hidup, subtema 1 tentang hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku, pembelajaran yang keempat. Mari kita simak video pembelajaran saat ini sampai dengan selesai. Sikap baik apa lagi yang bisa kita lakukan untuk tumbuhan di sekitar kita? Anak-anak, selain menggunakan dengan tidak berlebihan, tanaman juga perlu kita rawat. Tanaman yang kita rawat menjadi subur. Ketika tanaman subur, kita akan mendapat manfaat yang lebih baik dari tanaman. Lani juga senang merawat tanaman. Nah, selanjutnya kita akan membaca teks tentang Lani dan adiknya. Silahkan anak-anak menyimak dan ibu akan membacakan untuk kita semua. Lani mempunyai tanaman yang ditanamnya di rumah. Setiap pagi dan sore hari, Lani selalu menyiram tanamannya. Selain menyiram, Lani juga memberikan pupuk seminggu sekali. Tanaman Lani tumbuh dengan subur. Adik Lani juga mempunyai tanaman yang ditanam di rumah. Seringkali ia lupa untuk menyiram tanamannya. Ia juga jarang memberikan pupuk. Lani sudah sering mengingatkan adiknya, namun adik Lani selalu lupa. Ia lebih sering menonton TV dan bermain. Tanaman miliknya layu dan hampir mati. Nah, anak-anak, berdasarkan teks bacaan yang telah kita bahas, kita akan membahas pertanyaan yang akan kita mulai dari pembahasan yang pertama. Apa yang dilakukan Lani terhadap tanamannya? Nah, sesuai bacaan tadi, Lani rajin merawat tanamannya dengan menyiram dan memberikan pupuk. Selanjutnya pembahasan yang kedua, apa yang dilakukan adik Lani terhadap tanamannya? Jelaskan. Nah, tadi yang dilakukan adiknya Lani, adik Lani ini sering lupa untuk memberikan pupuk, sering tidak menyiram tanamannya, karena dia lebih suka menonton TV dan bermain. Kemudian pembahasan yang ketiga, manakah yang menurutmu telah bersikap bijak terhadap tanaman, Lani atau adiknya? Jelaskan jawabanmu. Nah, jelas yang lebih bijak Lani ya anak-anak, karena Lani lebih rajin merawat tanaman ketimbang adiknya, dan Lani juga menyiram serta memberikan pupuk secara rutin. Kemudian pembahasan yang keempat, ketika adik Lani lupa menyiram tanamannya, siapa saja yang dia rugikan? Jelaskan jawabanmu. Nah, di sini yang dirugikan ada beberapa orang dan juga tanaman itu sendiri. Yang pertama tanaman, karena jika tanaman tidak disiram, maka lama-kelamaan tanamannya bukan hanya layu, tetapi juga mati. Selanjutnya, adik Lani, dia akan rugi. Kenapa? Karena ketika tanamannya mati, adik Lani sudah tidak memiliki tanaman, alias kehilangan tanamannya. Kemudian orang lain, kenapa kok orang lain? Iya, karena orang lain tidak dapat menikmati lingkungan yang indah dan asri. Kemudian kita masuk pembahasan yang kelima. Ketika adik Lani lupa menyiram tanamannya, apakah dia sudah melaksanakan kewajibannya? Jelaskan jawabanmu. Nah, ketika adik Lani lupa, dia belum melakukan kewajibannya, karena dengan lupa menyiram bunga, adik Lani telah lalai melaksanakan kewajibannya. Nah, selanjutnya pembahasan yang keenam. Ketika Lani menyiram tanamannya, apakah dia sudah melaksanakan kewajibannya? Jelaskan jawabanmu. Ya sudah, karena kewajiban adalah sesuatu yang wajib dilakukan, dan di sini Lani telah melaksanakan kewajibannya atau melaksanakan yang seharusnya dia lakukan. Kemudian pembahasan yang ketujuh, mengapa memperoleh hak untuk mendapatkan tanaman subur itu penting? Ya, karena
H adalah hasil yang didapat setelah melakukan kewajibannya. Jadi, memperoleh tanaman indah dan subur adalah hasil dari sikap bijaknya merawat tanaman. Selanjutnya, pembahasan yang ke-8, kayaknya yang terakhir nih anak-anak. Mengapa melakukan kewajiban untuk merawat tanaman itu penting? Ya, supaya mendapatkan hasil tanaman yang subur dan indah. Kalau tidak melaksanakan kewajibannya, tentu tidak akan mendapatkan hasil yang maksimal. Nah, anak-anak, tanaman perlu kita rawat agar terus bisa tumbuh. Oksigen yang diberikan oleh tanaman membantu kita untuk bernafas. Jika semua orang seperti adik Lani, bayangkan apa yang terjadi dengan semua tanaman. Apakah kamu sudah merawat tanamanmu dengan baik? Nah, ini anak-anak gimana nih, sudah merawat tanaman dengan baik atau belum? Atau malah lalai seperti adiknya Lani? Nah, mengapa kita harus merawatnya? Nah, anak-anak, kita sudah membahas tadi mengapa kita penting untuk merawat tanaman, karena kita membutuhkan tanaman untuk mendapatkan oksigen untuk membantu pernafasan kita. Selanjutnya di sini ada 3 gambar, yaitu gambar A, gambar B, dan gambar C. Silahkan anak-anak perhatikan gambar di atas dan kita akan kembali membahas satu persatu gambar A sampai dengan gambar yang C berdasarkan pertanyaan berikut ini. Yang pertama, apa tindakan yang mereka lakukan? Nah, ini gambar yang A. Ini yang dilakukan seperti yang kita lihat, ada seorang anak perempuan yang sedang menyiram bunga. Kemudian gambar yang B, ada seorang anak laki-laki yang sedang membakar hutan. Kemudian yang C, ada 2 anak yang sedang merawat tanaman. Kemudian pertanyaan kedua, apakah tindakan tersebut baik? Mengapa? Nah, kalau yang A ini jelas baik karena menyiram bunga tentu saja untuk tindakan supaya bunganya terawat, supaya bunganya indah. Nah, ini tindakan yang baik ya anak-anak ya. Kemudian yang B ini kurang baik. Kenapa? Kalau pohonnya dibakar, hutannya dibakar, nyampe terjadi kebakaran hutan, akan terjadi hutan gundul. Nah, tentu nanti akan ada dampak yang buruk. Kemudian yang C, dengan mereka merawat tumbuhan, tentu saja memiliki dampak baik. Jadi yang mereka lakukan ini baik ya anak-anak ya. Kemudian yang ketiga, apakah dampak bagi lingkungan? Kalau yang A, dampaknya dengan menyiram bunga, dengan tersiramnya tumbuhan atau bunga, maka akan menjadi subur dan lingkungan menjadi asri. Kemudian yang B, dampaknya bagi lingkungan, kalau nyampe hutannya gundul, maka akan terjadi banyak kerugian seperti bencana alam, seperti panas, tanah longsor, dan sebagainya. Kemudian yang C, dengan melakukan perawatan tanaman, tentu saja lingkungan menjadi indah dan asri. Dampaknya tentu baik ya. Kemudian pertanyaan yang keempat, apa dampak bagi orang lain? Nah, kalau yang A ini dampaknya orang lain bisa menikmati keindahan lingkungan. Kalau yang B, dampaknya orang lain akan merasakan panasnya lingkungan. Kemudian kalau sampai kebakarannya luas, nyampe hutannya gundul, seperti yang Ibu sampaikan tadi, terjadi bencana alam, tanah longsor, kemudian banjir, tentu ada banyak orang yang akan kesusahan. Kemudian yang C, dampaknya juga baik seperti gambar yang A tadi, dengan terawatnya tanaman maka lingkungan menjadi indah dan asri. Itu dampaknya untuk orang lain bisa menikmatinya ya anak-anak. Kemudian pertanyaan yang kelima, apakah perbuatan dalam gambar tersebut melanggar hak orang lain? Kalau yang A ini tidak melanggar, justru mendukung hak orang lain untuk menerima lingkungan yang sehat, yang indah. Kemudian yang B tentu melanggar hak orang lain, yaitu melanggar hak orang lain untuk menerima lingkungan yang sehat, yang bersih, yang sejuk, yang nyaman. Kemudian yang C
tentu saja tidak melanggar hak orang lain, justru mendukung hak orang lain untuk menerima lingkungan yang indah, yang sejuk. Sama dengan gambar yang A ya. Kemudian pertanyaan yang keenam, apakah orang tersebut sudah melaksanakan kewajibannya? Mengapa? Nah, untuk gambar yang A dan yang C ini sama, mereka sudah melaksanakan kewajibannya, yaitu kewajiban untuk merawat lingkungan, memberikan lingkungan yang indah dan asri. Kalau gambar yang B ini belum melaksanakan kewajibannya karena dia justru merusak lingkungan, bukannya dia melakukan penanaman, tapi dia malah merusak lingkungan. Dia belum melaksanakan kewajibannya. Kemudian yang ketujuh, apakah yang sebaiknya dilakukan? Nah, untuk gambar yang A ini sudah melakukan hal yang baik, tapi alangkah baiknya untuk melakukan secara terus-menerus atau sesuai dengan jadwal. Kemudian yang B, yang seharusnya dilakukan, yang sebaiknya tidak perlu merusak lingkungan, justru yang sebaiknya dilakukan adalah menanam hutan supaya tidak terjadi bencana alam. Kemudian yang C, ini sudah baik yang mereka lakukan, tapi alangkah baiknya jika dilakukan secara terus-menerus atau berkesinambungan. Kemudian anak-anak, di sini ada jadwal yang seharusnya dilakukan dalam merawat tanaman. Mulai dari hari Senin sampai dengan hari Minggu. Jadi hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Untuk kegiatan pagi hari, selalu menyiram bunga. Setiap hari menyiram bunga ya. Kemudian untuk kegiatan sore harinya, tetap disiram kembali bunganya, tapi ditambah ketika hari Senin, ditambah dengan membersihkan daun yang kering. Hari Selasa, ditambah dengan memberikan pupuk pada sore hari. Kemudian hari Rabu juga ditambah dengan membersihkan hama pada sore hari. Hari Kamis ditambah dengan membersihkan gulma atau rumput liar pada sore hari. Dan untuk hari Jumat, Sabtu cukup menyiram bunga pada sore hari. Tapi pada hari Minggunya, menyiram bunga ditambah dengan mengganti media tanaman pada sore hari. Nah, ini anak-anak jadwal kegiatan yang sebaiknya kita konsisten untuk melakukannya. Nah, selanjutnya, anak-anak, berbuat baik kepada tanaman adalah upaya perbuatan baik kepada orang lain. Karena lingkungan yang sehat dan indah merupakan kebutuhan setiap orang. Nah, anak-anak, demikian materi pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat dan dapat dipahami oleh kita semua. Dan terima kasih anak-anak telah menonton video pembelajaran ini dari awal sampai akhir. Semoga dapat menjadi berkat untuk kita semua. Dan tetap semangat. Sampai jumpa.